Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'd. Oke, mari kita tengok apa yang dibenci Allah, karena mengerikan sekali kalau kita sampai dibenci Allah ya. Dibenci orang yang berkuasa sekampung aja menyeramkan, apalagi dibenci oleh Sang Maha Penguasa langit dan bumi. Wah, itu sangat-sangat mengerikan. Itu mungkin hidup kita bagaikan neraka. Oke, mari kita tengok yang pertama ya. Yang pertama jelas syirik ya. Sangat dibenci karena berdasarkan surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi yang pertama ini syirik karena tidak diampuni ya. Kalau sampai meninggal dia masih ada syirik. Oke, lalu ada 23 redaksi ya. Ya, ada 23 redaksi yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai, yang diawali sesungguhnya Allah tidak menyukai. Jadi dalam satu Al-Quran tuh kalau dihitung ada 23. Oke, apa saja itu? Nih, yang pertama tuh angkuh ya. Angkuh. Ini sombong, angkuh, serta membangga-banggakan diri. Maknanya. Diulang 3 kali ya. Di An-Nisa ayat 36, Luqman 18, dan Al-Hadid ayat 23. Lalu yang angkuh di Al-Mustakbirin ya. Surat An-Nahl ayat 23. Lalu bergembira melampaui batas hingga mengantar pada keangkuhan. Itu Al-Fahirin. Al-Qasas ayat 76. Lalu ada juga melampaui batas. Al-Mu'tadin. Al-Baqarah ayat 9190, Al-Maidah 87, Al-A'raf ayat 55. Lalu ada juga berlaku aniaya, Az-Zalimin. Itu ada di surat Al-Imran ayat 57 dan 140. Lalu di Asy-Syura ayat 40. Nah, keangkuhan itu pada Allah adalah yang paling buruk. Termasuk dalam kategori ini adalah pelecehan terhadap tuntunan agamanya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Lalu selain ini ada juga perusakan ya. Allah juga tidak suka pada mereka yang melakukan perbuatan perusakan. Oke. Jadi 3 kali Allah nyatakan ketidaksukaan pada pelaku perusakan ya, yaitu di 2 kali dengan redaksi Al-Mufsidin, itu di Al-Maidah ayat 64 dan Al-Qasas ayat 77. Lalu sekali dengan kata Al-Fasad di Al-Baqarah ayat 205. Oke, lalu ada banyak juga ya yang tidak Allah sukai. Lalu ada juga, tema perusakan ini apa aja? Jadi perusakan itu konteks apa sih gitu kan dalam Al-Quran. Nah, ada 10 konteks perusakan dalam Al-Quran ya. Oke, kita tengok. Yang pertama itu perusakan tumbuhan, generasi manusia, dan keharmonisan lingkungan, itu di Al-Baqarah ayat 25. Lalu ada juga keengganan menerima kebenaran di Ali Imran ayat 63. Lalu ada perampokan, pembunuhan, dan gangguan keamanan, itu Al-Maidah ayat 3. Lalu pengurangan takaran, timbangan, dan hak-hak manusia, itu Al-A'raf ayat 86. Lalu ada usaha memecah belah kesatuan, Al-Anfal ayat 73. Lalu ada berfoya-foya dan bermewah-mewah, itu Allah tidak suka juga ya, di Hud 115 sampai 116. Nah, ini 7 pemborosan. Kenapa saya garis sih? Karena bisa jadi kita tidak sadar melakukan pemborosan gitu ya, di Asy-Syura ayat 152. Lalu ada makar dan penipuan ya, di An-Naml ayat 49.
Lalu ada juga di pengorbanan nilai-nilai agama di Ghafir ayat 26. Yang terakhir itu kesewenang-wenangan ya, di Al-Fajr ayat 12. Oke, ini tema perusakan dalam Al-Quran ya, ada 10. Ya, hati-hati aja nih yang bertujuan ini pemborosan. Mungkin kita lakukan pemborosan ya tanpa sadar ya. Jadi pemborosan itu begini ya, jika kita isi jika kita ambil makan ya dengan porsi besar tapi kita habis, itu bukan pemborosan karena habis. Pemborosan itu kalau kita ambil porsi makanan dan kita sisa, nah itu boros. Oke, paham ya? Nah, oke, selanjutnya ini yang lain ya. Jadi Allah tuh tidak suka pada apa aja, yaitu 2 kali tidak suka pada pemboros ya, di Al-An'am ayat 141 dan Al-A'raf ayat 31. Lalu 3 kali tidak suka terhadap az-zalimin di Ali Imran 57, 164 dan Asy-Syura 40. 3 kali terhadap pengkhianatan di Al-Khainin itu Al-Anfal ayat 58, lalu Khawanan Atsima, pengkhianat lagi pendosa di An-Nisa 107. Hawaun kafur, pengkhianat yang kafir, itu Al-Hajj ayat 38. Lalu ada juga 2 kali di Al-Kafirin atau kekufuran di Ali Imran ayat 32 dan Ar-Rum ayat 45. 1 kali Al-Mufsidin atau perusakan Al-Qasas ayat 77. 1 kali Al-Musrifin atau pemborosan di Al-An'am ayat 111. 1 kali di Al-Jahra bi As-Su, itu di An-Nisa ayat 148, yang maknanya tidak suka perbuatan yang terang-terangan yang merupakan keburukan, menyangkut semua keburukan ya, termasuk ucapan buruk, kecuali terpaksa karena dizolimi. Oke, sudah sekian ya, apa-apa yang tidak disukai Allah atau dibenci Allah ya. Sekian ya, bisa kalau teman-teman mau bisa di pause terus di capture, bisa kalau ingin itu ya, yang ingin saya garis bawahi ya, salah satunya ini ya, yang fatal tuh syirik. Nah, kita jangan sampai kena syirik ya, karena kalau kita sampai meninggal dengan membuat syirik ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik ya. Oke. Dan satu lagi tuh yang tadi adalah pemborosan ya, tema perusahaan pemborosan yang mungkin bisa kita lakukan tanpa sadar gitu kan. Jadi hati-hati ya, kalau yang lain ya ini kan emang jelas-jelas ya. Atau ini nah, yang mungkin bagi pedagang ya, pengurangan takaran ya, hati-hati ini di Al-A'raf ayat 86. Oke, cukup sekian ya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.